ini segmen terakhir sebelum nanti saya mengambil kayak summary gitu ya dari obrolan kita pagi ini. Saya pengen Vira cerita tentang pengalaman Vira waktu di majalah satunya, majalah Dewi. Ini menarik buat saya buat Inspigoers karena menurut Vira atasannya itu cerewet, ya kan? Sampai pengen tahu banyak hal, tapi merasa itu justru membuat kayak family yang sangat kuat, membuat saling jaga gitu kan. Nah, pengen cerita itu dulu dan nanti habis itu kita bawa konteks. Mungkinkah di zaman now itu terjadi gitu kan, bahwa punya pimpinan yang ya seperti tadi saya bilang. Oke, beda ya. Zaman dulu itu memang seorang pemimpin memposisikan dirinya juga sebagai orang tua. Itu ada plus, ada minusnya. Jadi saya ingat ketika saya pertama kali pulang dari Amerika ke Indonesia kaget. Ditanyain kemarin kamu jalan sama siapa? Urusan apa jalan sama siapa? Kebetulan saya jalan sama orang terkenal saat itu. Gitu. Terus sampai urusan percowokan diurusin. Terus nggak boleh pakai misalnya celana yang ketat diurusin. Kalau kita kan sekarang nggak seperti itu, ya kan? Tapi bagusnya adalah memang kekerabatan sangat erat. Sama Mbak Retno Murti juga masih sering ngobrol. Pernah saya juga sering kalau Mbak Retno ke Jakarta waktu itu kita pernah kumpul-kumpul. Kita juga ada alumninya dan sebagainya. Nah, kalau sejalan dengan waktu, bagaimana kita memposisikan bahwa kita sejalan dengan waktu dan sekarang saya memposisikan sebagai teman dan kakak. Di saatnya kadang-kadang saya sebagai teman mendengarkan curhatan mereka soal cowok, tapi kadang-kadang saya sebagai kakak mengingatkan hal ini tidak boleh dilakukan. Karena nanti istilahnya kakak sudah mengalami hal tersebut. Jadi tidak memposisikan diri saya sebagai ibu. Karena nanti gapnya terlalu jauh. Karena anak sekarang apalagi yang strawberry itu gak bisa digituin. Apalagi kalau dia punya masalah keluarga dengan ibunya selesai gitu. Jadi memang ada perubahan. Dan memang apakah ada plus minus ya? Memang pasti ada plus minus. Sekarang juga kita lihat kayaknya nggak model gitu ya. Terus kita mau seseorang tuh mau attach dengan company sepanjang hidupnya. Dalam arti nanti apakah nanti ada alumni ini belum tentu gitu. Nggak mau dirinya terus-terusan terbawa dengan istilahnya nostalgia. Kalau zaman dulu itu kan ada rasa nostalgia. Makanya di zaman kita sering banget reuni ini. Makin kesini mereka bagusnya sebenarnya trauma healingnya itu bisa lebih cepat. Sebenarnya. Makanya kalau di zaman kita ini yang memiliki trauma itu PR sampai bertahun-tahun sebagainya. Jadi nggak bisa it's not apple to apple semuanya ada ini, bagaimana kita adjust dan menerima kenyataan gitu sih. Nah, sebagai kakak nih di sebuah perusahaan ya, saya nggak tahu pernah kejadian ke Vira atau enggak. Di beberapa perusahaan korporasi itu terjadi, misalnya ada satu anak tiba-tiba pulang malam jam 12 gitu karena ada acara kantor. Besok paginya pimpinannya itu mendapatkan message dari orang tua si anak bahwa anaknya hari ini masuk siang. Sebagai kakak, tindakan Vira apa? Oke. Saya kebetulan tipe kalau yang dia lembur besoknya boleh agak siang karena saya juga tipe yang seimbang dalam arti kesehatan bukan cuman mental tapi kesehatan fisik juga perlu karena kita lihat sendiri jalanan aja udah macet ya. Orang yang nggak tinggal di Jakarta terutama ya nggak ngalamin badai kemacetan dan sebagainya, kelelahan dan kondisi udara juga nggak optimal seperti kita dulu. Jadi kita harus lihat case by case. Jadi nggak bisa yang maksudnya oke, ya nggak apa-apa. Tapi jangan orang tuanya yang ngomong, saya akan memanggil, that's the point. Dia kan orang dewasa. Nah ini orang tuanya orang tua yang kuno, yang masih hidupnya anak aku adalah hidupku gitu kan. Jadi sebenarnya di sini saya nggak akan bilang, ibu kok kayak ngasih tahu, enggak. Saya akan besoknya, besoknya saya akan memanggil, sebaiknya kamu langsung ngomong. Kan apa sih yang nggak bisa ngomong sama aku gitu. Jadi kakak gitu, kalau kamu bisa cerita soal pacar, masa nggak bisa cerita badanmu nggak enak atau apa, mbak aku pulang siang atau apa, kayak seperti itu sih. Tapi so far nggak ngalamin itu, biasanya bersyukur sih tim-tim aku biasanya
Mbak aku sebelum itu udah tahu diri duluan, udah besok kalian bisa datang siangan kayak gitu. Atau besok mesti lembur, saya udah ngomong duluan ke HR, saya bilang ini anak-anak ini mesti lembur, jadi mereka datangnya agak siangan. Jadi kita yang sudah mengerti. Karena kesehatan fisik mereka bukan cuma mental, fisik juga tanggung jawab. Buat apa kerja kalau nggak worth it ya? Kalau saya juga pernah punya, sedih sih, pernah punya anak buah yang akhirnya pindah ke perusahaan lain, dia akhirnya sampai sakit, sampai masuk rumah sakit, akhirnya malah disuruh resign sama company-nya karena padahal dia sakit karena akibat kerja yang jamnya sampai non-stop seperti itu. Ya. Terakhir ya, kalau sekarang jadinya Kak Vira ini memilih memilih karyawan itu gimana? Soalnya kalau sama Sesuai penulis tadi yang kebutuhan. ngomongin strawberry itu tuh puitis sekali gitu. Nah, Iya, ini bener. sekarang bagaimana nih memilih? Ini agak sebenarnya kalau ngomongin strawberry itu menarik loh. Coba kita lihat strawberry sama semangka. Merah gini. Manis pasti. Kalau semangka kan sesial-sialnya semangka paling hambar ya. Tapi nggak pernah asem. Kalau strawberry sama-sama merah, asem ya kan. Oh, beda kan kalau Nah kalau penulis. novelis ya. Ini penggambarannya seperti gitu. Gimana memilih? Kan ada banyak ya sekarang nih. Generasi Z bahkan adalah generasi terbesar lagi. Lebih besar dari millennials. Tapi memang belum semua usia produktif. Nah gimana nih Kak Vira memilih? Kan pertama kan dibikin bagan struktural dulu. Mana yang kreatif seperti ini. Tapi kalau misalnya apakah perlu misalnya di bawah saya manajer-manajer adalah misalnya harus yang sudah berkemampuan untuk berkeputusan. Misalnya jadi seniornya. Jadi harus dipetakan dulu. Kalau yang sekarang ini udah ada bisa making decision, ya bisa naik gitu. Tapi tetap ada layering seperti itu. Tapi ya supaya tadi yang saya bilang kalau kapalnya tetap berlayar kalau satu sakit atau apa. Ya. Jadi demikian Inspigoers, maturity is not how old are you, bukan ditentukan oleh usia kita berapa, tapi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita memimpin. Dan poin yang kedua adalah bagaimana seorang leader itu bisa membalance antara pengalaman muda dengan pengalaman yang senior menjadi satu harmonisasi yang bagus di dunia kerja. Dan seperti tadi Vira Basuki sampaikan, dunia bekerja itu memang terus berubah. Pemimpin-pemimpinnya, baik pemimpin senior maupun pemimpin muda harus beradaptasi. Ya posisinya aja Vira yang dulu mungkin dibesarkan pada saat bekerja seperti apa, sekarang Vira mengambil peran yang berbeda karena melihat dunia pekerja itu juga tidak sama seperti dulu. Sekian dari Inspigo. Halo, sebelum sekian makasih Inspigo, maaf kalau salah kata. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Ini Terima kasih. ya ada suplemen mulai dari mengatasi gangguan tenggorokan, lalu ada juga Black Tech yang untuk menjaga kadar gula darah dan erogen untuk vitalitas. Terima kasih. Dan stamina dan juga pastinya buku terbaru masih ini di tahun yang sama. Wow. In fact langsung bersamaan. Ini Wow. dari seri Misni. Udah ditulis untuk Yoris Sebastian. Terima kasih. Terima kasih.